Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita, Allah ingin mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang kita baca tadi, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilai ala qadami. Ja'at li da'watil ahjaru sajidatan tamshi ilaihi ala bila qadami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat merindukan umat ini yang luar biasa, sambil bergetar badannya, tubuhnya bergetar. Dilihat para sahabat-sahabat hari itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Anas bin Malik, ada Mus'ab bin Umar, ada Ammar bin Yasir. Banyak sahabat-sahabat hari itu berkumpul di hadapan Nabi, sehingga mereka menyaksikan apa yang dialami sang Nabi. Umarnya mana? Abu Bakar ada? Tidak ada. Ada. Abdurrahman bin Auf ada. Umar tidak ada, hadir. Utsman bin Affan hadir. Hari itu ibu-ibu berlinang air mata Nabi sampai pipinya basah, jenggotnya pun basah. Sehingga sahabat bertanya Abu Bakar, "Wa ma yubkika ya Rasul?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasul? Gerangan apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah dengan bergetar badannya dia mengatakan, "Istaqtu li ikhwani wa syauqa law ra'ayna ikhwanana." Andai kata aku ditakdirkan dapat menatap wajah saudaraku, aku rindu, aku ingin menatap mereka. Andai kata Allah takdirkan aku dapat melihat wajahnya. Sayyidina Umar menjawab, Sayyidina Umarnya tidak ada pula hari ini. Sayyidina Umar mengatakan, "Alas nah ikhwanak ya Rasul, bukankah kami inilah saudara engkau ya Rasul? Siapa lagi selain kami saudara engkau ya Rasul?" Rasulullah mengatakan, "La antum ashabi." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Amalladzina maksudi, yang aku maksud di sini adalah orang alladzina maksudi alladzina ya'tu min ba'di wa amanu bi wa lam yarawni. Yang aku maksud di sini adalah mereka yang datang dari negeri jauh setelah aku tiada. Aku telah meninggalkan dunia ini. Mereka datang kepadaku ke negeri Madinah, datang dari Paramasan, datang dari Pengaron. Ada orang Pengaron, dari Kurau, mana Kurau? Tabunganin. Nah, mereka datang dari negeri jauh ke Matapura ini. Tapi aku telah tiada. Atau mereka hidup setelah aku wafat. Namun wa amanubi walam yarawni. Tetapi mereka beriman kepadaku sebagaimana kalian. Mereka rukuk dan sujud sebagaimana kalian. Mereka berpuasa Ramadan. Mereka menunaikan ibadah haji. Mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka dilimpahkan rezeki yang berlebih, maka mereka saudaraku. Namun mereka belum pernah menatap wajahku sebagaimana kalian sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, saksikan kalian, andai kata kalian bertemu dengan mereka, sampaikan salam rinduku kepada mereka. Kalian sampaikan. Hari ini disampaikan melalui Maulid Burdah, yang mana beliau mengatakan, amin tadakuri jiranim bidi salami mazantada manjara min muklatim bidami. Hadirin,
Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya Syekh Abdurrahman Muhammad Busiri mengatakan rindunya beliau kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menyampaikan salam kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menyambut kerinduan Nabi kepada umat ini. Bahkan bukan tangisan air mata, bukan banyu yang keluar. Mazattada manjara min muklatim bidami, yang keluar itu darah. Sebagaimana sang Nabi Rasulullah rindu kepada umat ini, darah yang beliau keluarkan. Pelipis beliau pernah berdarah, dengkul beliau pernah berdarah, giginya pernah tanggal. Hadirin, beginilah cintanya Nabi kita kepada kita sekalian. Pantas hari ini kita berkumpul membaca burdah. Lalu di situ dikatakan, diceritakan waktu itu umat masih 80 orang. Umat ini masih 80 orang. Masih banyak umatnya Prabowo hari ini. Umatnya Jokowi banyak. Umatnya Nabi 80 hari itu. Cuma Nabi SAW setiap bait khutbah beliau berdiri di atas pokok kayu, potongan kurma. Kurma itu ternyata subhanallah umat makin banyak masuk Islam. Akhirnya umat maulah mimbar. Mimbar itu diolah sehingga potongan kayu kurma tempat Nabi berdiri khutbah tidak dipakai lagi. Lalu potongan kayu itu ditinggal Nabi, Nabi pindah ke mimbar karena tukang sudah banyak. Developer Pitria ada, maulah mimbar kawa. Berdirilah Nabi di atas mimbar. Lepas itu rupanya potongan kayu itu menangis. Terisak-isak potongan kayu yang biasa Nabi berdiri di atasnya, menangis. Tangisannya tidak didengar oleh Nabi saja, seluruh orang Cempaka ini mendengarnya. Sahabat-sahabat mendengar, ya Rasul, isakan tangis potongan kayu kurma itu menangis. Kayu yang tidak bernyawa mengalami rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah kita umat ini yang dibela Nabi. Belum pernah Nabi mengatakan rindu kepada kayu. Tapi umat ini yang dirindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantas dia mengatakan ja'at lida watil asjaru sajidatan tamshi ilai ala sakin bila qadami. Itu pokok kayu dipanggil Nabi dengan sujud tadarruk dia, tanpa kaki dia berjalan menghadap Nabi. Nabi dengan tangan mulianya mengusap-isap itu pokok kayu tadi, potongan kayu kurma itu. Lalu Nabi bicara kepadanya, kalau engkau tidak ridha, kutanam balik sehingga kau berbuah dan berbunga lalu berbuah. Tapi kau ridha, kutanam nanti di surgaku dan aku yang akan memakan buahnya. Itu isakan tangis potongan kayu itu langsung berdiam sampai hilang. Sahibul Maulid Dibak mengatakan, amana bihi dab wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabatul ahjar wa hanna ilayhi ruhanina hadin nadib. Sebagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai Az-Zabidi, beliau mensifatkan keadaan hari itu. Beliau mengatakan bagaimana pokok kayu yang isakan tangisannya didengar oleh seluruh umat hari itu, kerinduannya kepada Nabi. Hadirin, kalau kita tidak merindukan Nabi Muhammad SAW, pastilah amal ibadah kita terlebih-lebih solat tidak mungkin kita bisa maksimal, karena yang bawa solat kita tidak rindukan. Tidak mungkin dia itu maksiat. Tak kala dia mengangkat tangan, dia takut betul kepada Allah. Tak mungkin orang itu maksiat, karena tak kala dia takbiratul ihram, dia takut kepada Allah.
takut bergerak 3 kali berturut-turut batal, takut apa yang dia lakukan bacaan gerakan dalam sholat tak tahu batal, takut segala apa yang dia buat dalam bukan arkanus salah batal. Bagaimana bisa orang tuh niru? Tengoklah kekanakan kita, kalau dia niru pemain bola sampai gaya-gayanya pun dia bisa. Kenapa? Dia idolakan, dia tahu betul. Macam mak-mak juga, tengoklah kalau dia ketuju dengan artis apa aja modelnya. Bininya Raffi Ahmad tuh tidak berjilbab, sekarang jualan jilbab dia. Banyak mak-mak beli, lakunya 5.000 lebih itu. Padahal dia berjilbab. Ada bahasa kami, bahasa Spanyol Bahari, beceramput itu artinya. Tak pula dia berjilbab, ya kan, gigi itu. Tapi tengok mak-mak beli ramai. Tengoklah mak nanti di Shopee, TikTok 5.000 pieces habis terjual. Termasuk orang Cempaka ini banyak beli. Yang beli orang Cempaka 4.994. Selebihnya orang Matapura. Luar biasa. Kenapa? Dia ketujuh. Macam itu juga kita ini diajarkan hari ini. Sohibul bed baca burda agar tertanam elok, tahu makna arti ya. Kalau nanti ada rezeki pembeli yang bermakna berarti berterjemah supaya bisa nengok artinya ya. Apalagi yang ada sarahnya. Sarahnya itu kenapa Imam Busiri buat ini? Oh, karena dia waktu itu sakit, lumpuh kakinya, tak bisa bergerak. Kenapa dia sambil nangis darah? Dia merindukan sosok Nabi. Dulu berdapat terus, lepas itu dia melakukan kesalahan, kena azab. Sakitnya lebih dari 20 tahun, sehingga sampai batas tangisan dan dia sampai darah yang keluar. Sampai tapi sakit itu menjadi nikmat. Kenapa? Karena rindunya semakin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan mendengarkan Maulid Burda ini bertambahlah cinta kita, rindu kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para guru kami, ulama-ulama kita ngajarkan kalau punya hajat banyak, pengen jadi apa, pengen apa nak, bacalah tuh. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Kita punya hidup kita ni kan pasti punya hajat banyak. Nah, bacalah ni banyak-banyak. Kalau pian koler baca, undang grup maulid, suruh baca burda. Nah, jalan pintasnya koler bebacaan. Nah, kiau bubuan musola, bubuan kaum masjid, grup maulid, baca burda. Tapi kalau musim panas saja ini, eloklah baca burda. Karena kalau di Tarim baca burda ini di musim panas. Kalau musim dingin jangan, bertambah dingin lah. Ya. Musim apalagi orang tambang, di tambang itu tidak boleh baca burda, turun banyu. Nah, karena ini orang tuh panasan, dapat duit habis, dapat duit tidak boleh singgah, duit itu di tangannya habis. Panasan berarti ini baca burda. Berarti di rumah tuh ngalih kita berdiam, setumat aja keluar. Kada tahan kita di rumah nih, bacalah burda. Burda tuh ya, burda tuh amalan orang kampung Bahari. Itu dulu ada orang sakit, dah sembuh-sembuh, sakaratil maut, dah dicabut-cabut, baca burda, gim, baca burda, gim. Kalau dibaca burda tuh lakas dia matinya. Bukan kita mendoakan, tapi barangkali kan anak jalis
man dzakarani. Kata Nabi, aku duduk. Ana jalis, aku duduk. Man dzakarani, siapa yang memanggil-manggil aku. Burdah ni kan muji Nabi, muji-muji Rasulullah. Nah, dipuji Nabi, Rasulullah hadir, diusapnya, dituntunnya tuh. Yang garing sakit tadi, la ilaha illallah, mati game. Nanti dipadahinya, harat burdah tuh. Bukan, karena burdah ini mengiau Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar cerita bagaimana sahabat-sahabat dulu yang cintanya luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pian ada yang tahu Bu, dengar cerita Zinniro. Zinniro ini tahun pertama kenabian masuk Islam. Ada yang tahu? Pernah dengar Zinniro? Tidak pernah ya? Pernah? Mus'ab bin Umair pernah dengar? Pernah ya? Ammar bin Yasir pernah dengar? Ini sahabat-sahabat yang jarang diceritakan sejarah. Seperti ibunda Ammar bin Yasir, Sumayyah, itu meninggal di tahun pertama karena dia memeluk agama Nabi SAW. Ditombak oleh Abu Jahal. Zinniro disiksa sampai matanya buta, sampai hilang ingatan. Mus'ab bin Umair ini dipenjara oleh maknya. Kata maknya, ATM kau blokir, mobil listrik tak boleh pakai kecuali kau jauhi Muhammad. Waktu itu mobil listrik sudah ada. Mobil listrik, betul sudah ada mobil listrik. Mobil listrik banyak zaman itu. Di tahun 600 Masehi. Nabi lahir kan 571. Jadi Nabi umur 40, berarti 600-an ya kan? Tahun 600 Masehi itu mobil listrik sudah ada. Pian aja baru ketemu hari ini. Sudah ada. Cuman mesinnya lain enggak jam itu kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang diceritakan oleh Sahibul Burda tadi, begitu juga diceritakan Maulid Diba tentang apa yang dialami Nabi, apalagi Zulqa'dah ini. Detik-detiknya Rasulullah mau umroh. Waktu itu Nabi di Madinah, dia ngomong, tadi malam aku mimpi kita berkeliling di Ka'bah, lepas itu sa'i, lepas itu tahallul, kata dia. Kata Nabi, itu tahun ke-6 Hijrah. Kata sahabat, kalau macam itu ya Rasulullah, kita umroh ya Rasul. Nah, umroh tuh baiknya tuh bulan ini, Zulqa'dah. Cuman tidak boleh sama pemerintah, ditangkap, khawatir kita kabur kan, karena kita sering kabur, makanya dilarang. Zulqa'dah ini bulannya umroh Nabi. Kata sahabat, berangkatlah ya Rasul. Berangkat. Hari itu berangkat 14.000 yang berangkat. Tapi rupanya sampai di Bait Aqabah, rupanya orang kafir Quraisy menahan, tidak boleh masuk. Makanya nanti namanya adalah umroh qadha. Ditunda tahun itu tidak boleh. Masih berkuasa Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Janda belum ada Abu Janda itu. Permadi Arya belum ada itu. Abu Lahab, Abu lah. Lupanya mereka tidak boleh Nabi masuk. Akhirnya disitulah di baiat, ada baiat Aqabah. Di situ hadirin. Lepas itu mereka balik lagi ke Madinah. Tahun depan baru 144.000 yang umroh bersama Nabi dan melakukan ibadah.
sampai selesai mereka kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tidak ada yang berani ngomong, yang mengatakan, aduh ulun kada kawaknya Rasulullah, kalau ini ngali di rumah kada kawak. Kenapa? Karena cinta betul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah bersuruh langsung, besok kita umroh, berangkat berataan. Nah, cuma kita ngali kalau di sini kan pakai pisah. Kalau kita dari Madinah ke Mekah tidak berpisah-pisahan. Kalau kita di sini berpisah, pisahnya 120 juta, 128 juta. Yang bujur, yang kada bujur 2 miliar. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh ayahanda guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan suatu penyebab berkah ilmunya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan untuk keberkahan juga buat anak-anak kita. Kita berdoa sebentar. Allahumma ja'alna wa auladana minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bil lughati sayyidil mursalin wa minal awliya'il masturin wa minal aghniya'in nafi'in lil muslimin wala hisaba yaumaddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 baris kedua. Nah, di dalam hadis Muslim, Imam Muslim, saya di sana, ya lah. Di dalam hadis Muslim, Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi ta'ala. Artinya janganlah mati seorang daripada kamu. Kita tidak ditangati, jangan sampai mati melainkan dan dia itu memperbaguskan ia sangka dengan Allah Ta'ala. Hendak mati itu jangan pada bagus sangka lawan Tuhan. Wajib bagus sangka lawan Tuhan tak? Tuhan mengampuni aja, Tuhan betul memberi rahmat yang luas. Kada boleh kalau usia Tuhan akan mengampuni usia, Tuhan memberi rahmat, jangan kayak itu tak nak mati. Husnuzon aja sebuting. Dan tiada yang dikata melainkan la ilaha illallah. Nak mati tak punya kawat tak? Mudahan kan kawan nak mati mengata la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini. Tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya, hanya Allah. Atau tidak ada Tuhan yang bujur, hanya Allah. Itu tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya, hanya Allah. Serta ingat akan maknanya. Dimuntung la ilallah di hati tadi. Pada dalam bujur-bujur Tuhan hanya Allah. Karena tersebut di dalam hadis, maka akhiru kalamihi la ilaha
illallah dakhala jannata bighairi hisab. Artinya barang siapa ada akhir kalamnya di akhir pandir nih, akhir kalamnya akhir kata-kata. Itu ada lagi pandir. La ilaha illallah. Hasiat apa? Hasiatnya bedanya ini nak. Niscaya masuk akan surga. Apa itu masuk surga? Dengan tiada berhisab. Masuk surganya pada sarang dihisab. Kamu dari kubur langsung menuju surga. Ini. Diharapkan kita kawa mudahan kawa akhir kala mengatakan la ilaha illallah. Apalagi diujungi sallallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sempurna tak. Mana ingat lawan Allah, mana ingat lawan Nabi lah. Akhirnya salawat. La ilallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga bebenaran. Ada namanya Guru Abuya Bangsalan Ulun. Akhir kala Guru Abuya dasar nangka ini lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 hari sampai ada sini koma, tapi akhir kalam, akhir umur tuh kurang lebih 4 jam sadar. Waktu sadar itu ya deh. Muata zikir sampai tuntung la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajuran habis napas didin sempurna. Kurangnya alim, amil, muhlis. Banyak yang memadakan dasar wali didin. Banyak keramat ini. Ulama maka hanya mengakui kealiman jadi itu. Syekh Hasan Mas satu ahli hadis dunia biar mengakui lan Guru Abu itu dasar alim. Kitab ini nasirin Pak ini. Kitab langsung datang masjidin juga, baik kitab yang ini sidin juga, baik ini. Kemudian dan telah maklum bahwasanya yang berharap itu kita jual, kita jangan berharap. Tetapi yang menjadikan berharap itu Allah, maulah harap itu Allah, tuh Allah. Nambah kita juga, harapan harap itu Allah. Harapan nambah baik tadi. Mama ulun iya juga waktu anak meninggal, ulun mah dikirakan dia kali bulik, dia kali mengiringi kan. Baik itu meninggalnya dan puasa. Empat Ramadan. Mana bulan puasa, mana kau berzikir. Sahabat dan sana kan dulu kan ada sedih lalu-lalu pas ini meninggal itu pasti sudah umur sidin panjang masa 90 tahun dan rumah sidin meninggal. Dan Allah itu matinya dilazimi sekurang-kurangnya 360 kali sehari. 360 kali sehari. Hari semalaman. Paling setengah jam, 360 kali ini itu bawa sangat. Di ujungnya Pak, la ilallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu malah setengah jam. Asal tunggu lah.
Jadi man apa aja yang mutul mar'u ala ma'asa alai mati seorang apa nang dilazimnya waktunya hidup dan mati warta mati bagaimana kan mati kali naun nabung naun malabar naun bila benaran dan Allah Ta'ala dan Allah itu nama Allah itu mana nama. Adapun yang dinamakan itu yang diberi nama tadi zat wajibul wujud, zat yang wajib ada. Allah itu nama yang diberi nama tadi ialah zat wajibul wujud. Ya Allah itu adalah nama bagi zat wajibul wujud, wajib ada. Yang lain berataan harus saja adanya. Dan adanya Tuhan adalah mutlak, ada yang lain pada Tuhan muqayyad. Muqayyad itu adanya diadakan, mutlak itu adanya kada diadakan. Ya Allah atau Allah itu adanya wujud Allah itu hakiki, wujud yang lain pada Allah adalah majazi aja. Jadi itu ya diadakan. Adapun yang bersifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, sifat Tuhan itu berataan sempurna, ada kurang lalu lagi yang disucikan daripada segala sifat yang kurang, yang kekurangan. Ada dalam sifat Tuhan kurang sempurna berataan. Wallahu a'lam. Ya guru mata pura bahwa Allah unda kada takut juga. Sah dan adapun makna la ilaha illallah nah itu pada yang diistihdorkan dikatakan di dalam berzikir, dalam menyebut zikir tadi berzikir itu. Yang paling afdal zikir ya la ilallah, afdalul zikri la ilaha illallah. Maka tatkala ya nyata sifat basariah, sifat kemanusiaan dan was-was gangguan dari setan dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah. Dimuntung banyak la ilaha illallah. Dan dengan hatinya di hati tak waktu baca la ilallah di hati apa? La ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Di hati dimuntung la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah sebenar-benarnya hanya Allah. Dan tatkala padamlah padahal itu hilanglah sifat basariah, sifat itu hilang. Dan was-was hilang juga. Dan sucilah hatinya daripada yang demikian itu. Ada sifat basariah, ada lagi was-was. Atau karena menuntut akan suatu daripada zauk itu pengerasaan di hati, itu pengerasaan di hati, dan sauk itu rindu kepada Allah. Sauk pengerasaan di hati, sauk itu rindu kepada Allah. Maka Allah rindu ya, sauk dan sauk itu kepada Allah. Dikatanya dengan lidahnya la ilaha illallah, dekat walai. La ilaha illallah. Dan dikatanya dengan hatinya di hati lah. Dan dimutung tu la ilaha illallah dimutung pangulang la matluba illallah. La matluba illallah. Tidak ada yang dituntut hanya Allah. Yang tidak dituntut hanya Allah. Dan tatkala pulang lenyaplah. Lenyap itu hilanglah juga segala khawatirnya. Kada tinggal hati dan kada baik itu kada hilang sekalian. Dikatanya tinggal lidahnya la ilaha illallah. Yang ketiga nih. Dan dikatanya dengan hatinya la mawjuda illallah.
Terakhir, la mawjuda illallah. Tidak ada yang bersifat ada, hanya Allah. Yang ada tuh padanya mereka adalah Allah. Ini apa aja dipandang? Hingga wujudnya Allah. Yang lain itu adanya diadakan Allah. Jadi langsung aja ingat nama adakan ya Allah. Dan karena pandangan tatkala itu bahwasanya adalah yang bertutur itu dengan hak subhanahu wa ta'ala. Untuk kamu baca Tuhan itu nama kamu untuk baca, kamu untuk bergerak, ya Tuhan menolong menggerakkan kamu untuk membaca. Yakni bihaulillahi wa quwwatihi, hanyalah bihaulillahi wa quwwatihi, dengan berkat daya dari Allah dan kekuatan dari Allah. Jangan kada bertolong kada kawal lalu. Orang kafir tak bisa mencari Allah. Ya Tuhan kada menolongi. Sampai di hidayatus salikin. Ada hidayatus salikin itu kalangan si Abdul Samad Palembang. Arabnya asalnya tuh Bidayatul Hidayah, diterjemahkan oleh si Abdul Samad Palembang. Dan setengah daripadanya dunia dinamakan Kalimatul Husna. Jadi banyak karenanya kayak ada ilallah nih. Kalimatul Husna ya juga. Firman Allah Ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yaitu bagi mereka yang baik itu berbuat baik, mereka itu akan kebajikan. Ini mau yang baik-baik nih. Yaitu la ilaha illallah, kalimatul husna, la ilaha illallah, kalimat yang paling baik. Mana Quran itu ada orang fa'alam annahu la ilaha illallah, dan mana hadis Nabi, nah kelebihannya nih kalimat Allah tak ada di Quran, ada di hadis. Ya artinya baca Allah tu bakal berniat ajakum baca Quran serta baca zikir. Jadi dapat biar keduanya pahalanya. Mungkin ada banyak lalu pada dapat apa-apa. Sebelum baca Allah, saya ajakum baca kalimat Allah ini adalah baca Quran serta berzikir. Pahalanya kedua. Kata kila itu ulama nama memandahkan arti husna adalah wajah kalimatul husna dan al-alati ahsan husna itu. Nah, kalimat husna itu yaitu surga. Husna itu maknanya ujar ulama surga. Surga banyak husna itu. Mudah-mudahan masuk surga pada taat. Asal kita bakti jalan kita, mun babina tu asal taat aja lawan laki. Salapian ada aja harapan masuk surga. Mun wani lawan laki, biar pa ibadat biar pada harapan masuk surga. Jadi fardu ain wajib taat laki itu mun kita lakian fardu ain taat lawan kuitan. Di dalam nakir akhirat boleh. Dan arti ziyadah dan husna barang dan ziyadah maknanya itu manilik memandang kepada wajhullah. Wajhullah di dalam akhirat. Di dalam akhirat. Di ziyadah itu kena melihat Allah di akhirat. Di sini Nabi aja sorongan yang pernah melihat Allah. Di akhirat kena barataan, tapi bagi orang mati beriman. Mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Nabi aja minta supaya mati beriman. Nabi tak pada surga di tangan Sidin. Yaitu minta pulang Sidin beriman, padahal mati beriman. Apalagi kita ini wajib. Sadar maka dengan beberapa ada di Jawa di Bogor tuh. Maran Sidin Alwi bin Muhammad lah kalau salah. Al-Haddad wali kutub di zaman Sidin itu. Mana Habib, mana wali kutub, setiap malamnya menangis sampai basah bantal Sidin. Menggandang Busiah mati karena beriman tadi Pak. Sampai bangkur, mata Sidin bangkur tuh, tahu Pak bahasa kita bangkur. Bangkur mata Sidin. Pada Sidin, mana Habib, mana wali kutub, takutan mana Busiah mati karena beriman. Apalagi kita nih, kada napa-napa lalu-lalu. Jangan kada wajib takutan. Sadar maka dengan beberapa sebablah yang tersebut itu yang didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu, guru-guru palsu tuh. Banyak guru-guru palsu tuh. Ya guru-guru yang sasat menyatakan yang ia dolun mutilun ya juga sasat sudah orang-orang disasatakannya tak. Dan ia jabariah tak. Bola hukum sorongon. Bola hukum ani bola sorongon hukum. Ada di Quran di hadis. Dan ia khalifah Dajjal. Maka tidak Dajjal ulama yang sasat ini. Banyak sudah Dajjal ini. Khalifah Dajjal. Kenapa? Akhirnya Dajjal nak bujur-bujur, Dajjal kita tak ya. Di akhir zaman. Bagi menyatakan orang yang Islam telah hamba dapat di dalam berpuluh-puluh tahun. Tahu mana Sidin, tahu mana ulama Dajjal. Allah mahfuz. Ya ulama nasasat dah, ulama Dajjal dah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Dajjal ya. Ulama Wahabi, ulama Syiah tu ya tak. Allah mahfaz wa warham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma min tilkal bida'il munkarati al-mukabbirati amin. Tuhan puji peliharakan dan kasih sayangi olehmu kiranya akan umat Nabi Muhammad SAW dari beberapa bid'ah. Bid'ah mungkar, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus makruh. Ini bid'ah yang haram dan bid'ah dolalah ni. Lagi yang mengkafirkan, bisa mengkafiran. Ulama yang palsu itu, ulama Dajjal itu bisa mengkafirnya sudah kafir, orang dikafirakannya. Maka hamba kafir jindik lah ya. Ini orang atau kada syariat lalu kafir jindiknya. Maka ia merasa tanggung jawab. Macam tanggung jawab. Maka berlapaslah, maka terlintaslah. Jadi pangan kita merasa tanggung jawab. Jadi yang ada kaum mengatakan. Maka terlintaslah pada hati hamba memperbuat risalah ini nah. Untuk mana Sidin menyusunkan risalah ini pada menyatakan makrifat
ahlullah yang sebenarnya, yang mempunyai asal dalil daripada Quran dan hadis. Ada di hadis Quran, ada di Quran di hadis dah. Dan ijma ulama langkah perataan. Mun Wahabi Quran hadis saja, ijma ulama kan dipakainya. Maka setengahnya daripada tartibnya. Itu aja dah. Maka setengahnya daripada tartibnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah Ta'ala menyelamatkan kita zahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.